Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, halaman 94. Silakan disimak ya. Pembelajaran 5, ayo mengamati, mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Nah, ini ada gambar balon. Udara yang ada di dalam balon adalah termasuk benda gas. Namun ada benda gas yang dapat dilihat, contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Percobaan yang pertama, mengetahui sifat benda gas, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, yang pertama kantong plastik bening, yang kedua balon. Lanjut halaman 95. Langkah-langkah percobaan yang pertama, tiuplah balon sampai mengembang. Ikatlah mulut balon dengan karet. Yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Ikatlah mulut plastik dengan karet. Yang ketiga, amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Lengkapilah tabel berikut. Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati. Ini ada nomor, nama benda, bentuknya berubah sesuai wadah, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, dapat digenggam dan tidak dapat digenggam. Alternatif jawabannya adalah seperti ini ya. Yang pertama kantong plastik dan yang kedua balon. Kedua benda tersebut bentuknya berubah sesuai wadahnya, jadi kita kasih tanda centang. Untuk bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah bukan, jadi kita kasih tanda silang. Dapat digenggam juga tidak, jadi kita kasih tanda silang. Tidak dapat digenggam itu betul, jadi kita kasih tanda centang. Bawahnya, dari hasil percobaanmu simpulkan sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat benda gas bentuknya berubah sesuai tempatnya dan tidak dapat digenggam. Lanjut halaman 96. Percobaan yang kedua, lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan, benang secukupnya, balon 2 buah, dan sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaan yang pertama, tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Yang keempat, pada setiap ujung lidi atau kayu, gantungkan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Yang kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Yang pertama, ini 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Gambar sebelahnya, sebuah balon dikempiskan. Lanjut halaman 97. Apakah yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Tuliskan jawabanmu. Balon yang ditusuk akan mengempes. Simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas mempunyai sifat memiliki volume dan massa yang mudah berubah. Bawahnya, ayo menulis. Kamu telah melakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda gas. Apa yang kamu ketahui tentang benda gas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut. Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Alternatif jawabannya adalah benda gas adalah benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh benda gas adalah udara dalam balon, ban sepeda, dan ban motor, gelas kosong, botol kosong, dan lain sebagainya. Ciri benda gas adalah bisa mengisi seluruh ruangan. Hal itu terjadi karena sifat benda gas yang ringan dan bisa berterbangan di udara hingga ke setiap sudut ruangan. Lanjut halaman 98. Ayo mencoba. Kamu telah mempelajari wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas.
Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut. Lakukan secara berpasangan. Buatlah 5 pertanyaan mendatar, buat juga 5 pertanyaan menurun. Nah, di sini ada cangkir dan cair. Lanjut halaman 99. Pertanyaan mendatar nomor 1, wadah tempat minum, yaitu cangkir. Yang kedua, salah satu wujud benda padat. Nomor 3, mendatar, salah satu wujud benda dan tidak dapat digenggam, yaitu gas. Nomor 3, kaca, kayu, dan batu termasuk jenis benda apa ya? Padat ya. Yang 4, bentuk benda padat jika dipindahkan akan tetap. Yang kelima, benda padat yang banyak digunakan untuk membuat meja dan kursi adalah kayu. Untuk pertanyaan menurun, yang nomor 1, wujud dari minyak, yaitu cair. Yang kedua, benda cair yang banyak dimanfaatkan untuk penyedap masakan, yaitu kecap. Yang ketiga, benda gas yang sering terlihat di langit, yaitu awan. Yang keempat, benda gas yang sering terlihat saat merebus air, yaitu uap. Yang kelima, benda cair yang bisa diminum, yaitu air. Bawahnya, ayo berlatih. Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama temanmu. Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Kamu akan mengenal alat yang digunakan untuk menimbang berat. Lanjut halaman 100. Alat-alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat yaitu timbangan beras, timbangan badan, timbangan kue, timbangan gantung, timbangan warung, dan neraca. Pernahkah kamu melihat alat-alat di atas? Tentu pernah ya. Coba diskusikan dengan temanmu. Diskusi tentang kegunaan alat-alat tersebut. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut. Nah, ini satuannya yaitu kilogram. Apakah satuan berat pada alat tersebut yaitu kilogram? Diskusikan bersama teman-temanmu. Lanjut halaman 101. Perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nah, kita tarik garis ya. Untuk menimbang bayi, kita menggunakan timbangan gantung. Untuk menimbang telur, kita gunakan timbangan warung. Untuk menimbang perhiasan, kita menimbang menggunakan neraca. Untuk menimbang terigu, kita gunakan timbangan kue. Untuk menimbang beras, kita gunakan timbangan beras. Nah, jadi ditarik garis seperti ini ya. Lanjut halaman 102. Ayo mencoba. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue untuk memasak kue. Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian di dalam tabung terdapat LPG atau liquefied petroleum gas? LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak, misalnya kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan, lebih bersih dan lebih praktis. Nah, ini gambar Dayu sedang membantu ibu membuat masakan istimewa. Lanjut halaman 103. Gurumu sedang menjelaskan cara membaca timbangan. Perhatikan penjelasan gurumu. Bantulah Lani cara membaca timbangan kue. Gunakan satuan kilogram atau kg dan gram. Berat ayam yang pertama yaitu 5.200 gram, yang kedua 4.600 gram, dan ayam ketiga 3.200 gram. Berat jagung yang pertama yaitu 3.000 gram, 2.200 gram, 5.000 gram. Untuk berat ikan 4.200 gram, 5.600 gram, dan 2.000 gram. Lanjut halaman 104. Ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan asap yang ada di sekitarmu? Banyak asap di sekitarmu, misalnya asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan dari sebuah pabrik. Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya.
Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil. Nah, ini adalah gambar kebakaran hutan. Lanjut halaman 105. Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu 23 September 2015 pukul 7.25 WIB, Banjarbaru Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, ujarnya di Banjarbaru Kalsel Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya, pesan Presiden. Lanjut halaman 106. Kamu telah membaca cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Presiden mengajak masyarakat bergotong royong menangani kebakaran hutan. Yang kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? Karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan dengan cara masyarakat saling bahu-membahu. Nomor 3, apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? Masyarakat wajib memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya. Nomor 4, tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Alternatif jawabannya: kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah dan di lingkungan perumahan tempat saya tinggal. Lanjut halaman 107. Ayo berdiskusi, apa pendapatmu tentang pernyataan di bawah ini? Berikan tanda centang di kolom yang tersedia. Nomor 1, membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong. Setuju ya, jadi kita kasih tanda centang. Nomor 2, gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Setuju. Yang ketiga, kegiatan gotong royong hanya dapat dilakukan di lingkungan rumah. Tidak setuju. Yang keempat, gotong royong membuat pekerjaan yang sulit menjadi mudah. Setuju. Nomor 5, kegiatan gotong royong harus dilakukan dengan ikhlas. Setuju. Nomor 6, gotong royong akan mempererat tali persaudaraan. Setuju. Nomor 7, tidak turut serta bergotong royong karena jumlah orang yang ikut gotong royong sudah banyak. Tidak setuju. Nomor 8, kebiasaan gotong royong mulai berkurang khususnya di kota besar. Ya, setuju. 9, kita harus melestarikan kegiatan gotong royong. Setuju. 10, contoh kegiatan gotong royong di kelas adalah mengerjakan soal ujian bersama-sama. Tidak setuju. Ya, untuk nomor 8 itu memang di kota besar itu sudah berkurang kebiasaan gotong royong karena mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Lanjut halaman 108. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua memperkenalkan alat yang digunakan untuk menimbang yang ada di rumah. Kegiatan lainnya adalah mengamati kelebihan dan kekurangan menggunakan bahan bakar gas dibandingkan kayu bakar. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.